bahkan lebih bawah posisinya dari anak kamu. Kemudian kamu akan bilang sama anak kamu dalam keadaan kamunya yang mendongak, "Gak apa-apa sayang, gak apa-apa. Semua baik-baik saja. Gak apa-apa nak, jangan sedih. Mamah ada di sini bersama denganmu." Itu kenapa Allah bilang fanadaha min tahtiha. Keren banget gak tuh Quran? Untukmu perempuan yang bersedih, jika kamu ada di jalan Allah, fanadaha min tahtiha. Allah pun memanggil dari arah bawahnya. Apa kata Allah? Allah gak bilang, "Yang sabar Maryam, keputusanku telah aku putuskan. Yang sabar Maryam, aku sudah memutuskan dan keputusanku pasti akan aku laksanakan." Gak gitu. Apa kata Allah? Allah bilang, "Alla tahzani." Jangan sedih nak, jangan sedih. Betapa kesedihan perempuan solehah punya makna di sisi Allah. Kita hanya perlu jadi perempuan solehah. Bu, ayat Quran itu yang Allah bilang jangan sedih, jangan sedih. Itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada dua orang. Satu Maryam, satu ibunda Nabi Musa. Dan dua-duanya perempuan. Kamu mau bilang Allah tidak menyayangimu? Enggak ada. Allah sangat sayang. Allah lagi mau ngasih tahu, wahai perempuan, ketika kamu bersedih, hanya Allah lah yang paling mengerti. Di saat kamu merasa bahkan suami saya kenapa gak ngertiin saya, saudara saya kenapa gak ngertiin saya, anak saya kenapa gak ada di pihak saya, kenapa semua orang seperti gak ada yang ada di pihak saya. Kalau kamu solehah, Allah yang akan bilang, la tahzani. Jangan sedih, nak, jangan sedih. Ini kayak lagi didekap sama Allah, kayak lagi dihapus air matanya sama Allah. Luar biasa. La tahzani. Kamu jangan overthinking. Ini kan Sayyidah Maryam sakit, tapi selain daripada sakit, Sayyidah Maryam juga takut. Nanti gimana ngadepin kaumnya, nanti gimana bahasanya sama orang tuanya, nanti gimana anaknya ini, nanti gimana, urusannya kan panjang banget. Gimana gak overthinking, gimana gak panjang mikir. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan overthinkingnya Sayyidah Maryam dengan mengatakan, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Yang kamu perlukan saat ini adalah air, maka lihatlah Allah akan jadikan, Allah jadikan untuk kamu air yang mengalir. Langsung saat itu juga Allah alirkan air di sekitar Sayyidah Maryam. Kejamah airnya. Kamu perlu air saat ini Maryam. Yang kamu perlukan hanyalah air. Enggak usah mikir panjang Maryam, Allah akan persiapkan segala sesuatunya untukmu. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Air yang mengalir. Habis itu apalagi ini yang diperlukan Sayyidah Maryam? Makanan. Sayyidah Maryam perlu makanan penguat. Apa kata Allah? Wahuzi ilaiki bijid'in nakhlah tusakit alaiki rotoban janiya. Maka goyangkanlah pangkal pohon itu di bawahmu tuh. Pohon itu gak usah kamu arahin tangan kamu ke atas, gak usah, bawa aja. Yang di bawah itu kamu goyangkan, kamu tepuk aja Maryam. Sebisa kamu tepuk gitu aja. Wahuzi ilaiki bijid'in nakhlah. Tepukkan aja, goyangkan aja pohon tersebut. Tusakit alaiki rutaban janiya. Maka akan berguguran
untukmu rutab, buah kurma matang, jania yang sudah siap dipanen. Itu padahal waktu itu, ibu-ibu, saya ini lama tinggal di negeri Arab. Negeri Arab yang saya tinggalin kampung, namanya Tarim. Kami tahu bahwa pohon kurma itu, buah kurma itu, dari mulai mateng itu dipotong gitu ya, mulai mengkel. Potongnya itu enggak sesudah mateng, enggak, tapi mengkel tuh dipotong. Nah nanti di bawah itu dia jadi ranum, di bawah itu dia jadi mateng, jadi masak. Proses masaknya itu enggak di atas pohon, jadi ditebang dulu di bawah tuh, dibiarin berapa minggu gitu, baru tuh kemudian jadi mateng. Kayak apa ya, apokat. Buah apokat itu enggak ada tuh yang dari atas tuh udah lembek tuh, enggak ada. Jadi potong dulu gitu kan, dibiarin, nanti tuh dia lembek kan begitu tuh. Nah kayak gitu tuh buah kurma. Kurma tuh kayak gitu. Jadi tuh enggak yang dari atas tuh udah pada matang tuh enggak ada ceritanya. Potong dulu berapa hari kemudian baru dia bisa matang, baru bisa dimakan enak tuh, baru tuh. Itu teman-teman saudara sekalian, karena Sayyidah Maryam mukul tuh buah langsung dicepetin sama Allah Subhanahu wa taala matangnya. Seolah Allah tuh mau bilang gitu ya terhadap hamba yang dicintainya, buat kamu apa sih yang enggak? Buah enggak semestinya matang juga dimatengin sama Allah. Apa aja Allah akan kerjakan buat hamba-hamba tercinta di sisinya. Sehingga sekalian, kenapa harus pakai huzi? Kenapa enggak Allah langsung aja, nih Maryam, aku kasih air di sini. Nih Maryam, aku turunkan buah-buahan. Ternyata, sehingga sekalian, orang kalau lagi stres mesti gerak. Jangan diam di atas tempat tidur. Kamu kalau lagi sumpek, lagi ada pikiran, jangan bikin kamu tiduran di atas tempat tidur terus, tambah stres. Kamu harus bergerak, kamu harus berolahraga, kamu harus melakukan sesuatu. Makanya nih, biar gak stres, masak di sana. Biar gak stres, tuh pel rumah, biar gak stres. Gitu kan, olahraga, jalan kaki tuh, keliling-keliling rumah. Atau sekalian tuh pergi ke pasar induk. Huzi ilaik, gitu ya, wahuzi. Kamu harus bergerak. Biar kamu pikirannya enggak fokus kepada urusan kesedihan kamu itu. Fakuli washrobi waqarri aina. Dah, sekarang makan, minum, yang tenang. Nanti Maryam, kalau kamu lihat ada orang mempertanyakan anak itu anaknya siapa, fakuli, kamu tinggal kasih isyarat aja. Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Aku nazar buat puasa. Puasanya bukan puasa makan, puasa minum, tapi puasa ngomong. Falan ukallimal yauma insiya, aku enggak akan ngajak bicara siapapun. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Habis sudah selesai lahirannya, udah enak, Sayyidah Maryam udah bisa bawa tuh anak jalan. Sayyidah Maryam kemudian pulang ke rumahnya, pulang kembali ke tempatnya, mau balik ke rumah ibunya. Wah, orang-orang pada yang, anaknya siapa itu? Anaknya siapa itu? Mereka kemudian langsung tuh ngerubungin Sayyidah Maryam. Kemudian mereka berkata, ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Wah Maryam, kamu sungguh telah melakukan sesuatu hal yang sangat mungkar, yang sangat maksudnya yang sangat fari, yang sangat membuat orang lari gitu. Perbuatan yang sangat jauh sekali gitu, yang kayak nggak pantas buat kamu lakukan. Langsung dituduh zina. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'asau'in wa makanat ummuki baghiyah. Bapak kamu tuh orang baik, ibu kamu tuh orang baik. Nih hati-hati ya. Kita jangan sampai jadi kayak kaumnya Nabi, kaumnya Sayyidah Maryam. Kita nggak jadi Sayyidah Maryamnya, nggak jadi ibunya Sayyidah Maryam, malah jadi netizen julid.
Ya Allah, ya Allah. Komentar-komentar. Jangan jadi orang yang gampangannya komen. Dikit-dikit komen. Apalagi sekarang nih eranya era-era media sosial ya kan. Ya Allah, banyak banget nih jempol-jempol yang jadi jahat-jahat gitu komentarnya di media sosial. Udahlah, kamu gak tahu, kamu gak kenal, udah gak usah banyakan komentar. Ada artis begini, artis begitu, panjang bener komentarnya. Ya Allah, ya Allah. Enggak lah ya kita ya. Kita dari kisah-kisah ini kan dunia nih selalu berulang. Kisah-kisahnya kan terus berulang nih. Kita, siapakah kamu dalam kisah ini gitu kan? Ibunya Sayyidah Maryam? Atau Nabi Zakaria? Atau Sayyidah Maryam? Atau Nabi Isa? Ataukah kaumnya nih, jangan-jangan yang segala sesuatu dikomentarin, segala sesuatu dipertanyakan. Sayyidah Maryam kemudian mengatakan, fa asyarat ilaih, beliau memberi isyarat kepada anak tersebut. Qalu, mereka masih ngomong lagi, kaifa nukallimu man kana fil bahdi sobiyya, bagaimana bisa bicara sama kami nih yang masih anak bayi, yang masih berada dalam buayan. Tahu-tahu bayinya ngomong, bayinya Nabi Allah Isa. Inni Abdullah ataniyal kitab waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ila akhir magal. Sadaqallahul azim. Langsung tuh Nabi Allah Isa-nya bicara bahwa saya adalah hamba Allah. Allah menjadikan saya adalah seorang anak yang lahir tanpa bapak. Dan Allah akan menjadikan saya sebagai nabi. Nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barram bi walidati. Karena itu tuh terusannya, saya akan menjadi anak yang berbakti. Oh, panjang bener ucapannya Nabi Allah Isa. Bahkan dari sejak bayi, iman sudah Allah kasih, fasih sudah Allah kasih, luar biasa. Ketika hati seorang ibu menjadi begitu taat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan keluarganya jadi berkah, hidupannya jadi berkah. Yang mustahil aja bisa dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang masuk akal ya, yang mustahil sekalipun bisa Allah kasih. Syaratnya cuma satu, tetaplah di jalan Allah. Tetaplah di jalan Allah. Itu pelajarannya dari Sayyidah Maryam, dari ibunda Sayyidah Maryam, dari kisah-kisah kehidupan orang-orang soleh. Hanya Allah yang mengerti kita. Tetaplah selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah.